Dahulu kala manusia hanya makan dari hewan dan tumbuhan yang diperolehnya dari alam sekitar. Secara bertahap manusia mampu menyeleksi apa saja dari alam sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ketika manusia mampu melakukan perjalanan jauh, dimulailah era perdagangan. Sekitar 8 abad di masa Islam menguasai perdagangan dunia. Perdagangan hasil pertanian ini setidaknya tersebar di 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Lalu datanglah era kolonialisasi Eropa yang didominasi oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Selama 4 abad mereka menjajah negeri-negeri yang kaya akan hasil alamnya untuk dieksploitasi, untuk membangun negeri-negeri mereka sendiri, hingga satu persatu negeri-negeri jajahannya merdeka seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua di abad 20. Kemudian di akhir abad 20, pengelolaan pangan bukan lagi oleh negara, bangsa, ataupun umat, tetapi segelintir pemain yang mengatasnamakan perdagangan atau pasar bebas. Bahkan mereka rela mengeksploitasi bangsanya sendiri. Demi keuntungan segelintir orang, berbagai produk dan hasil pertanian didatangkan dari negeri-negeri yang jauh sekalipun. Pengelolaan produksi dan distribusi bahan pangan yang demikian telah menimbulkan ketimpangan dan ironi yang luar biasa. Ada sekitar 41 negara net eksporter bahan pangan yang mayoritas adalah negeri kaya seperti Amerika, Australia, Prancis, dan lainnya. Sementara yang menjadi net importer adalah negeri yang pas-pasan seperti Indonesia, India, Pakistan, dan bahkan negeri miskin di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Tengah. Ironi lain adalah ketimpangan inilah yang menyebabkan sekitar 870 juta orang kekurangan gizi, sementara ada 1 miliar orang di dunia kelebihan berat badan. 475 juta diantaranya sampai pada tingkat obesitas. Pengelolaan bahan pangan dunia bergaya kapitalisme membuat keamanan dunia terancam, rawan gejolak sosial, revolusi, bahkan perang. Krisis di Meksiko pada awal tahun 2007 misalnya, bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin negeri yang suka mengandalkan impor untuk kebutuhan pangannya. Instabilitas keamanan pangan mudah menjadi pemicu kerawanan yang ditimbulkan oleh hiperinflasi harga pangan melalui setidaknya 3 trigger. Yang pertama adalah ketika negara produsen tiba-tiba membutuhkan sendiri hasil panennya untuk keperluan sendiri. Yang kedua adalah ketika 5 negara besar Asia yang produksi bahan pangannya pas-pasan gagal swasembada pangan. Mereka adalah Cina, India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Yang ketiga adalah ketika negeri-negeri panik dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Mereka cenderung memacu produksi dengan cara yang berdampak jangka panjang. Pembabatan hutan untuk lahan pertanian yang mengakibatkan krisis air di kemudian, padahal air sangatlah dibutuhkan untuk pertanian itu sendiri. Intensivitas pertanian menggunakan pupuk dan obat kimia yang mempercepat penurunan kesuburan lahan, yang dampaknya dalam jangka waktu panjang menurunkan hasil pertanian. Satu saja dari triggers tersebut bekerja sudah cukup untuk membuat huru-hara tortilla di Meksiko. Bagaimana bila 2 atau ketiganya bekerja bersamaan? Maka resiko krisis pangan bagi dunia mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat. Lantas bagaimana kita semua bisa mencegah itu semua terjadi? Sumber produksi utama harus dikelola secara bersama, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang muslim itu bersirkah dalam 3 hal, dalam hal padang rumput, air, dan api. Jadi kuncinya adalah syirkah. Bila selama ini sudah ada bentuk-bentuk syirkah seperti kelompok tani atau koperasi unit desa, namun belum berhasil membangun kemakmuran para petani dan juga ketahanan pangan negeri ini, mungkin perlu dicarikan bentuk-bentuk syirkah lainnya yang lebih efektif. Di negeri ini jumlah lulusan sarjana pertanian saat ini sekitar 34.000 orang per tahun. Kita asumsikan 80% muslim. Dari sini kita asumsikan lagi ada 50%-nya saja yang tertarik untuk menekuni bidangnya. Lalu kita asumsikan lagi hanya 5% saja yang tertarik untuk melandasi penerapan ilmunya dengan petunjuk Al-Quran, hadis, dan sirah. Maka seharusnya tidak sulit untuk memperoleh sekitar 680 orang kader inti pertanian setiap tahunnya yang mau dibekali dengan petunjuk-petunjuknya.
Mereka kemudian diterjunkan ke desa-desa untuk menjadi prime mover dalam gerakan sirkah pertanian di desa-desa. Mulai dari memetakan potensi dan masalah yang ada di desa tersebut, mengatasi satu persatu masalah yang ada, mengefektifkan kerja petani, mencarikan mereka bibit-bibit tanaman yang dibutuhkan, mengelola pasar hasil bumi pertanian dengan konsep pasar Madinah, dan mengelola hasil pertaniannya di lokasi bila perlu. Untuk mencapai dampak yang masif secara nasional dan bahkan juga internasional, puluhan ribu sarjana dan tenaga terampil di desa-desa tersebut dapat terus didampingi dan diintegrasikan dengan Perencanaan keuangan, mengelola keuangan dengan cerdas. Ini Pak Rudi. Semasa muda, Pak Rudi bekerja keras dan memiliki penghasilan yang memuaskan, sehingga kehidupan Pak Rudi cukup mapan, dapat tinggal di rumah yang mewah, menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana, bahkan bisa berwisata ke luar negeri bersama keluarga. Namun ketika memasuki masa pensiun, kehidupan Pak Rudi pun berubah. Semua kekayaan yang ia miliki berangsur-angsur lenyap. Rumahnya pun dijual untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa dia tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya di masa tua? Apa yang salah? Hal itu semua bisa terjadi pada kita jika kita tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Kita harus bisa menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita dan menabung untuk masa depan. Kita juga harus pintar mengontrol diri dalam membelanjakan uang tersebut sehingga kita tidak konsumtif dan terjebak pada cicilan hutang yang berlebihan. Dan kita pun dapat menikmati masa depan dengan bahagia dan sejahtera. Selalu ingat formula 40-60 dan lakukan langkah-langkah berikut. Tinggalkan kebiasaan buruk menabung dari sisa. Mulai sisihkan di awal terlebih dahulu dana masa depan sebesar 10% hingga 20%. Cadangkan untuk melindungi diri dari berbagai musibah dengan proteksi asuransi sampai dengan 10%. Pastikan dana pendidikan atau uang sekolah telah dipersiapkan hingga 15%. Bayar terlebih dahulu segala cicilan pinjaman atau hutang kepada pihak lain agar kita tidak terkena denda besar dan harta benda disita. Membayar segala kebutuhan rumah tangga maksimal sebesar 60%. Selebihnya,
silakan digunakan untuk rekreasi dan hiburan bersama keluarga. Formula sederhananya adalah penghasilan kita setelah dikurangi investasi dan kebutuhan masa depan. Sisanya itulah yang bisa kita gunakan konsumsi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak.